Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tri Yuliarti Aisyah dengan NPM 10070217094 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian yang dibantu oleh kedua pembimbing saya yang berjudul Pengembangan Strategi Usaha Produk Roti dengan menggunakan metode bisnis model kanvas dan analisis SWOT. Latar belakang pada penelitian ini berkaitan dengan UMKM. UMKM adalah industri kecil yang mempunyai peranan strategis terhadap perekonomian nasional. Didapati salah satu UMKM yang bernama Sari Bakery, di mana perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini yaitu roti manis, roti gandum, dan roti sobek. Perusahaan ini mengalami jumlah penurunan penjualan. Maka dari itu, dibutuhkannya pengembangan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk esok hari atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang dikerjakan. Rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yang pertama, bagaimana memetakan kondisi perusahaan saat ini. Yang kedua, apa yang menjadi fokus perbaikan terhadap pengembangan perusahaan. Yang ketiga, bagaimana merancang strategi pengembangan usaha perusahaan. Adapun tujuan pada penelitian ini, yang pertama, mengidentifikasi keberadaan perusahaan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, menentukan faktor-faktor untuk perbaikan pengembangan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan strategi pengembangan usaha yang tepat. Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, yang pertama berkaitan dengan strategi pengembangan perusahaan. Ini adalah sebuah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Kemudian, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini digambarkan melalui 9 blok dasar yang memetakan model bisnis perusahaan. Metodologi pada penelitian ini, yang pertama, studi pendahuluan, perumusan masalah, penetapan tujuan dan batasan masalah, identifikasi variabel penelitian, kemudian melakukan pengumpulan data, kemudian identifikasi faktor SWOT, kemudian penilaian pakar dan konsumen terhadap faktor SWOT. Tahap selanjutnya, membuat matriks internal faktor analisis strategi atau matriks IFAS dan matriks EFAS. Tahap selanjutnya, membuat matriks internal eksternal, kemudian membuat matriks grand strategi, dan tahap terakhir membuat matriks SWOT. Selanjutnya, analisis penetapan pengembangan strategi usaha perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Hasil dan pembahasan yang pertama berkaitan dengan identifikasi bisnis model kanvas. Untuk customer segment, produk perusahaan ini dapat dikonsumsi mulai dari usia 1 tahun ke atas. Untuk customer relationship, perusahaan biasanya selalu menyimpan data pelanggan. Untuk channels, biasanya perusahaan melakukan promosi dari orang ke orang melalui media sosial WhatsApp dan via telepon, kemudian melakukan penjualan langsung dengan membuka toko. Value proposition, nilai jual produk perusahaan. Perusahaan mempunyai varian produk, termasuk produk yang dapat dikonsumsi untuk makanan diet. Kemudian, untuk nilai jual jasa, perusahaan melayani pembelian secara langsung dan melalui media sosial WhatsApp atau via telepon. Untuk key activities, perusahaan melakukan penyiapan bahan baku, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produknya. Key resources, biasanya karyawan akan melakukan pengiriman dengan tepat waktu. Key partnership, biasanya perusahaan menjalin kerjasama dengan para supplier, dengan reseller, dan pasar-pasar tradisional. Selanjutnya, untuk revenue stream, pendapatan yang didapat perusahaan melalui hasil penjualan roti. Structure, perusahaan mengeluarkan biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian mengevaluasi menggunakan analisis SWOT. Tahapan yang pertama membuat matriks IFAS dengan skor tertinggi. Sumber daya perusahaan memberikan pelayanan yang jelas, baik, dan mudah dipahami. Untuk faktor kelemahan, yaitu bahan baku perusahaan mudah ditemukan dan mudah ditiru pesaing.
Kemudian, membuat matriks EVAS. Nilai tertinggi untuk faktor peluang pada matriks EVAS ini yaitu pada pemanfaatan produk cacat dan limbah roti. Kemudian, bahan baku selalu terjaga. Untuk faktor ancaman yaitu pada terjadi peningkatan biaya produksi. Pada matriks IE ini, posisi perusahaan berada pada sel 1. Pada matriks Grand Strategi, posisi perusahaan berada pada kuadran 1. Tahap terakhir, membuat matriks SWOT. Matriks SWOT ini digunakan untuk penentuan alternatif strategi. Ada 11 alternatif strategi yang dihasilkan. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama berkaitan dengan bisnis model kanvas berdasarkan 9 elemen BMC. Kemudian, kesimpulan yang kedua, perbaikan pengembangan strategi perusahaan berdasarkan nilai matriks IVAS dan EVAS dengan skor yang paling tertinggi. Kesimpulan yang ketiga, pengembangan strategi usaha dengan menggunakan matriks IE menunjukkan posisi perusahaan pada sel 1 atau sel grow and build. Pada matriks Grand Strategi, perusahaan berada pada kuadran 1. Kemudian, untuk matriks SWOT menghasilkan 11 alternatif strategi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.